Senjata dan pasukan Iran akhirnya baku tempur dengan Israel langsung setelah pasukan Zionis menyerang masjid di Palestina. ما به اونها افتخار میکنیم این هست اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست ملت فلسطین رو Iran kali ini sudah gerah dituduh ada di balik Hamas. Akhirnya Iran terang-terangan kirim pasukannya ke garda terdepan untuk menyerang pasukan Israel. Kami kali ini tak akan hanya mengecam atau sekedar ultimatum, namun tentara kami akan berjuang menenggelamkan kesombongan Zionis dan menghilangkan mereka dari peta dunia. Karena mereka telah menyerang tempat suci atau ibadah yang ada di Palestina. Hal itu sangat menyakiti hati dan perasaan kami sebagai umat Islam. Maka dari itu, kami akan bertempur demi kemenangan dan juga kemerdekaan saudara-saudara muslim kami di Palestina yang tanahnya dicaplok dan dirampok oleh Zionis. Seperti diketahui, jet Israel melancarkan serangan udara ke sebuah masjid di Jenin, tepi barat Palestina pada hari Minggu. Israel menuturkan serangan ke Masjid Al-Ansar ditujukan untuk menyerang Hamas dan Jihad Islam Palestina. Masjid itu telah digunakan oleh Hamas sebagai pusat komando untuk merencanakan serangan dan basis eksekusi mereka, kata pernyataan militer Israel. Militer Israel mengklaim pasukan Hamas itu berhasil dinetralkan usai melancarkan serangan udara ke Masjid Al-Ansar. Meski begitu, militer Israel tak memberikan rincian soal jumlah korban akibat serangan itu. Sementara itu, Direktur Bulan Sabit Merah di Jenin, Mahmoud Al-Sadi, mengatakan hanya ada 1 orang tewas akibat serangan dari Israel itu. Militer Israel terkejut dengan operasi Badai Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas sejak Sabtu lalu. Negara bersenjata nuklir dan jet tempur siluman F-35 ini menanggung kematian terbesar dalam sejarahnya, yakni lebih dari 1.000 orang. Operasi Badai Al-Aqsa, serangan besar-besaran, mendadak dan juga cepat, gagal dicegah Mossad, badan intelijen Israel yang melegenda. Serangan Hamas itu dimulai dengan tembakan ribuan roket dalam hitungan menit, yang sebagian besar gagal dicegah sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel, si kubah besi. Banyak bangunan dan juga instalasi militer hancur. Sesaat kemudian ratusan milisi Hamas sukses menjebol pertahanan militer Zionis. Mereka memasuki kota-kota di Israel Selatan, mengumbar tekanan dan juga menculik orang hingga ratusan dan juga warga sipil. Para pejabat Israel menggambarkan operasi Badai Al-Aqsa Hamas sebagai serangan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel sejatinya mempunyai kekuatan militer yang lebih mumpuni dan modern, tapi telah dipecundangi Hamas yang mengandalkan roket dan juga gerilya. Senjata militer yang dimiliki Israel. Pakar militer barat Michael Clark mengatakan kepada Sky News bahwa militer Israel dilengkapi sejumlah besar tank dan juga kendaraan lapis baja, membuat perbedaan nyata ketika melintasi perbatasan ke wilayah lain di dekatnya. Militer Zionis memiliki tank Merkava mirip dengan tank tempur Leopard 2 Jerman yang terkenal penggunaannya di Ukraina. Dirancang dan sebagian besar diproduksi di Israel, tank ini memiliki lapis baja depan yang berat untuk memberikan perlindungan maksimal bagi 4 awaknya dan dipersenjatai dengan meriam utama 120 mm serta persenjataan sekunder. Dalam hal kekuatan udara, militer Zionis menggunakan jet tempur Kafir miliknya sendiri, pesawat tempur multiperan yang didasarkan pada pesawat Mirage buatan Prancis.
Mereka juga memiliki sejumlah jet tempur siluman F-35 Lightning II yang diperoleh dari Amerika Serikat, satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengoperasikan jet tempur generasi kelima tersebut. Militer Israel pada umumnya berteknologi tinggi dan sangat inovatif, kata Profesor Clark, menambahkan bahwa mereka juga sering menggunakan teknologi drone. Bahkan kata Clark, Israel memiliki senjata nuklir, mereka pasti memilikinya 100%, ujarnya. Tidak ada orang Israel yang akan mengkonfirmasi atau menyangkal. Clark mengatakan doktrin militer Israel menjelaskan penggunaan senjata nuklir sebagai pencegahan terakhir dalam situasi di mana keberadaan negara Israel dianggap terancam oleh kekuatan asing. Mereka belum punya rencana untuk menggunakannya di Gaza, jarak terlalu dekat, katanya. Lalu bagaimana dengan Hamas? Hamas adalah salah satu organisasi gerilya dengan persenjataan yang perlahan terus berkembang. Menurut Clark, mereka tidak memiliki jenis kendaraan lapis baja yang sama dengan Israel karena berbagai alasan, termasuk bahwa mereka akan menjadi target serangan Israel. Mereka beroperasi dari kendaraan utilitas seperti Land Rover Discovery dan juga memasang senjata di belakang seperti senapan mesin berat kaliber 30, ujarnya. Ini bisa sangat mobile dan telah digunakan untuk menimbulkan dampak yang menghancurkan. Meskipun Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome yang tangguh, Hamas mampu membanjiri Israel dengan sejumlah roket seperti yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir. Roket-roket tersebut menggunakan versi berbeda dari rudal balistik permukaan ke permukaan Fateh 110 buatan Iran yang dapat terbang di ketinggian rendah dan dapat membawa hulu ledak dengan berat hingga 500 kg. Hamas juga memiliki rudal anti-tank yang mirip dengan rudal Stinger milik Amerika Serikat. Hamas mempunyai perlengkapan yang sangat baik dalam hal-hal tertentu dan mereka dilatih untuk menggunakannya, kata Profesor Clark. Ketika ditanya berapa banyak pejuang yang dimiliki Hamas, Clark mengatakan mereka sebelumnya diperkirakan memiliki sekitar 10.000 pejuang. Ketika terjadi kekerasan, mereka dapat memobilisasi banyak orang, ujarnya. Jadi jumlah mereka bisa bertambah dari 10.000 orang berkomitmen pada Hamas menjadi 40.000, 50.000 orang, imbuhnya.